begal gitu. Si bapak siapa? Si Yang lari. bapak bensin. Oh, si bapak bensin. Bensin 2 tak itu gitu. Dan tukang ojek Pangkalan, pangkalan itu respect. respect langsung ngejar. 4, 3, 2, 1. Oke, guys, kita kembali lagi di podcast saya sangat. Hari ini saya kedatangan tamu besar, yaitu Kang Sandi Gunawan. Di Ginanjar. Oh, Kang Sandi Ginanjar ternyata, guys. Oke, Kang Sandi Ginanjar ini ada angin apa? Cerita apa ini? Ada angin apa? Tiba-tiba silaturahim ke sini saya jadi luas. Misalnya Anda yang mengundang saya ke sini ya. Ini udah lama ya, mengundang Kang Sandi ke sini. Kang Sandi ini adalah sebagai seorang ojol Tasikmalaya, driver Gojek online ya. Driver Gojek online. Tenang, Kang Sandi jangan tegang. Biasa aja. Boleh Minum ngerokok dulu, ya? boleh. Minum dulu, minum. Minum. Biar segar, biar sehat. Biar rileks. Biar rileks. Oh. Rileks, guys. Jadi pengen tahu keseharian dari Kang Sandi sebagai driver ojol ya, sebagai driver ojek online di Tasikmalaya. Ini boleh tahu Kang Sandi udah berapa lama jadi driver ojek online? Ya kurang lebih mungkin ada 5 tahun ya. 5 tahun. Itu dari tahun berapa ya? 2017. 2017. Iya. Luar biasa. 2017 ya. Jadi kita pernah ketemu ya sebelumnya? Sering sih. Sering. Ya pertama ketemunya sih pendaftaran mungkin ya. Waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran. Kita masih saling tidak sapa ya? Ya. Oh. Karena terlihat sombong di mata saya gitu. Berarti jaim ya? Iya. Maafkan saya kalau gitu. Kan baru lebaran. Oh, baru lebaran, maafkan saya. Iya. Jadi Kang Sandi, saya pengen tahu duka sebagai seorang driver ojek online waktu di awal menjadi driver ojek online itu, menurut Kang Sandi itu adalah salah satu hal baru atau menjadi tantangan buat Kang Sandi sendiri sebagai seorang ojek. Kan biasanya yang disebutkan orang-orang ojek pangkalan atau apa, tapi ini berubah drastis dari 2017 Tasikmalaya adanya ojek online. Itu menurut Kang Sandi sendiri gimana? Ya, menurut saya mungkin ya pertama dari driver Gojek online itu mungkin enak. Yang pertama mungkin driver masih sedikit Dulu ya, ya. konsumen banyak yang order gitu kan, konsumennya banyak, terus kita semangatnya ada insentif. Oh, semangat ada insentif kayak gitu. Tapi di pertengahan 2019 udah nggak ada insentif. Nggak ada Dan insentif. driver juga mungkin kesininya makin banyak yang daftar dan konsumen yang nggak nambah. Jadi itu yang permasalahannya sih untuk saat ini gitu. Oh, Jadi ya. itu untuk saat ini harus bisa ngejaga dan ngerawat akun kita sendiri. Rawat akun dengan cara gimana itu Kang Sandi? Ya, yang pertama itu konsisten ya. Konsisten waktu atau konsisten tidak meng-cancel? Yang pertama konsisten waktu, jam on beat atau jam off beatnya. Yang kedua apapun yang masuk kita hajar. Oh, hajar. Jangan ada cancelan. Kalau ada cancelan ya resikonya. Terus gimana itu kalau misalnya dapat orderan fiktif, kan banyak ya, marak sekali yang namanya orderan fiktif, Mungkin ABC dan lain. untuk dulu kan sempat kebingungan ya, Bingung. bagaimana gitu ada orderan fiktif, misalkan GoFood. Untuk sekarang itu nggak usah bingung, kita telepon aja dari CS Gojeknya, CSOJ. terus di makanannya kita bisa kasih ke panti asuhan atau yayasan yang terdekat. Betul. Oh, sekarang berarti lebih mudah ya, Lebih mudah, efisien, lebih mudah. efisien. Jadi tidak menyulitkan untuk driver itu sendiri ya Kang. Iya. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, selama Kang Sandi menjadi driver ojek online, berapa kali Akang mendapatkan order fiktif atau berapa kali Akang mendapatkan konsumen yang mungkin tiba-tiba menghilang atau tidak ada kabar, tahu-tahu pas udah diselesaikan ada kabar? Sering ya. Oh, sering. Iya. Tapi semua balik ke diri kita sendiri, bagaimana kita menikmati
menyikapinya gitu. Gitu. Yang pertama mungkin konsumen itu berbeda-beda. Berbeda-beda Iya, ya. ada yang baik, ada yang rewel, ada yang gimana gitu. Tapi kita enjoy aja bawanya gitu. Enjoy. Dibawa dengan tenang dan insya Allah akan berhasil. Karena profesional kita sebagai seorang ojol gitu ya. Iya. Gitu. Jadi karena setahu saya ketika kita tidak respon baik kepada konsumen, jadi yang kena imbasnya itu bukan cuma saya, betul ya Kang ya. Iya. Jadi driver lain, Iya. entah driver baru atau driver siapapun itu yang akan menjadi kena imbasnya, betul Iya. ya. Makanya kita sebagai driver lebih sering menjaga perasaan konsumen, tapi sayang rata-rata banyak yang tidak menjaga perasaan kita ya. Ya, itulah suka dukanya. Sukanya kan tadi saya udah ceritakan dan dukanya itulah salah satu dukanya. Salah satu dukanya. Iya. Terus kejadian apa yang paling berkesan dari Kang Sandi selama Kang Sandi menjadi driver ojek online? Sebenarnya Yang paling berkesan kalau misalnya pernah mungkin tiba-tiba dapat orderan misalnya Kang apa namanya itu makanannya nggak usah diantar, atau Kang anterin ke sini nanti tiba-tiba dapat tips ya paling besar misalnya contoh 50 atau 100.000, pernah atau itu hal yang paling yang paling berkesan itu mungkin saat saya dapat orderan goreng dari ayam kriuk pada suka ke sponsor? Perum Grand Mayasari ya. Oh, keren. BKR, jalan BKR. Di situ kan waktu itu motor saya hilang. Oh, Iya. Dan saya kebetulan dikasih pinjam sama orang teman dari komunitas saya. Saya memakai motornya dan konsumennya kan otomatis kan ya kok platnya beda kan. Betul. Saya kan bilang maaf Pak, motor saya baru hilang. Iya. Ini saya juga pakai motor teman saya. Gitu. Oh, emang hilangnya di mana? Gitu. Hilangnya waktu saya ngojek Pak. Mungkin itu udah musibah. Oh ya udah, kita jalan aja Kang. Udah jalan, kita sampai ke rumahnya. Ya itu langsung masuk Kang. Langsung masuk. Iya, saya kan jadi bingung kok nggak bayar gitu. Nah, kan bayarnya tunai 10.000. Iya. Tuh saya nunggu udah lama, hampir 20 menit mungkin. Iya. Saya tuh mau gedor gimana? Iya. Saya nunggu aja gitu. Nah, lama kemudian dia keluar. Iya. Dan dia ngasih uang, Kang. Nah, ini ongkosnya, dan ini tipsnya, dan semoga si motor yang hilang bisa diganti lagi. Amin. Dan saya juga nggak langsung lihat uangnya berapa ya nilainya gitu. Saya keluar dari perutnya, saya terkejut. Kok ada orang sebaik ini? Alhamdulillah ya, Dia tuh ngasih 500.000 loh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu jadi rezeki buat Kang. Terus Kang Sandi buat rezeki juga buat orang yang ngasihnya. Ya, Amin, mudah-mudahan amin, ya didoakan Allah. biar lancar. Ya itu berarti salah satu pengalaman yang sangat berkesan ya buat Kang Sandi ya. Ya mungkin yang namanya musibah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, mungkin gini ya, saya juga mau sharing sedikit kepada teman-teman semua. Ojol gitu. Ya, dari berbagai masalah yang ada di kehidupan ini mungkin ya. Intinya kita itu harus mungkin menghadapinya terus sabar. Betul. Karena Allah tidak akan mungkin memberikan satu ujian bila hambanya tidak bisa melewatinya. Di luar batas kemampuan tidak mungkin. Nggak mungkin, betul Iya. ya. Betul. Sudah ada takaran-takarannya dan kita hanya bisa menjalani ikhtiar dan berdoa. Betul sekali. Kang Sandi, bentar berhenti dulu. Oh iya. Bisa. Oke guys, setelah tadi mendengarkan hikmah dari kita mensyukuri gitu kan ya, ketika kita sudah kehilangan barang yang kita cintai, ya Allah pasti tentunya menggantikan dengan yang lebih baik, betul ya Kang ya. Amin. Ya berarti sekarang Kang Sandi ngegojek udah ada kendaraan sendiri, udah ada kendaraan lagi maksudnya? Untuk saat ini sih untuk pribadi belum. Oh untuk pribadi belum? Iya, karena ini kan motor adik saya ya. Oh gitu? Iya. Tapi kan mungkin adik saya lihat saya kan kerjanya profesinya di ojol dan mungkin udah dulu aja. Pakai dulu aja ya. Belum nanti saya punya lagi kendaraan.
sendiri. Ya didoakan mudah-mudahan Kang Sandi rezekinya lancar. Amin amin ya Allah. Terus orderannya juga terus banyak, gitu, bisa membeli kendaraan yang baru. Amin. Dari hal itu kita bisa ambil hikmahnya, Iya. ya Kang ya gitu. Nah Kang Sandi ini eh, setelah apa nih itu saya udah nanya-nanya ya berbagai macam. Nah kira-kira Kang Sandi pernah nggak pengalaman yang paling terkait pernah dapat apa ya namanya itu konsumen penumpang yang mungkin kesel atau gimana bikin Kang Sandi itu pengen cancel atau gimana pernah nggak Kang Sandi? Selama Kang Sandi jadi ojol di mana itu Kang? Boleh diceritain? Sering sih, maksudnya sering itu gini, kita kan dapat orderan misalkan GoFood ya. Kita kan konfirmasi terlebih dahulu, Betul. titik antarnya udah sesuai, pesanannya udah sesuai, titik antarnya udah sesuai. Betul. Nah dia kan ngerespon ya udah standby aja ya di HP-nya gitu. Nanti kalau udah sesuai titik nanti saya konfirmasi ulang. Tuh. Oh, Dan setelah ke sana pick up up dan konsumennya ya nggak ada. nggak ada. Itu dari GoFood ya Kang ya, dari Ya, GoFood. di chat susah, terus di telepon juga nggak bisa gitu. Kita nanya keluarga sekitar nggak ada yang kena. Nggak ada yang kenal. Terus kalau dari orderan selain GoFood itu apa Kang? Pernah? Kemarin mungkin saya hampir kebegal 2 kali. Oh gitu. Di mana itu Kang? Jadi coba tolong ceritain Itu mungkin kejadiannya. pertama 2017 itu mungkin masih belum pakai seragam Gojek. Oh masih rawan-rawan Iya, mungkin ya. masih pakai seragam bebas lah gitu ya. Oke. Soalnya kan sama konvensional itu belum kondusif. Belum kondusif ya, Ya, betul. pertama saya dapat orderan itu jam setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi itu Iya. orderan goret. Di mana itu Kang? Dari Hotel 7 yang Terminal Lambat Lembang. Oh iya. Ya, saya chat gitu, Pak ini titiknya udah sesuai, udah saya udah nunggu depan hotel. Betul. Pas saya ke sana, orangnya nggak ada. Mm-mm. Pak ini saya udah di depan Hotel 7, maju lagi lah, terminal masuk. Oh gitu. Dari situ juga saya udah gak enak hati ya. Iya. Terus keluarlah kan orangnya itu kayak orang Papua. Mm-mm. Orang Papua tinggi, kurus, hitam. Berapa orang itu Kang? Satu orang. Oh satu orang. Tapi dia tuh bawa kardus HP kayak kardus HP gitu, tapi pakai kresek. Kan. Saya juga tanya apa itu kardus apa? Ini saya habis coba dengan HP. Dalam hati saya masa sih coba dengan HP jam 9 pagi gitu, kayak gak ada besok. Dan langsung naik, tujuannya itu ke Saung Gunung Jati, aja Mas Budi. Oh iya, dari jalannya lewat mana? Nah, dia tuh kalau dari map kan jalannya ke Susan Susan. lurus, Iya, betul. nanti kan Lebih dekat ya, lebih dekat. ya dari map kan ke situ, langsung kan belok kanan nanti Betul. di Tigaan Lanud, Betul. langsung kan ke arah Latihan Mas Budi gitu. Dan dia inginnya tuh ke jalan Stikes, ke jalan Tanjung Ulang situ. Tuh gelap ya Kang berarti Iya, jalan. dari situ juga saya kan dia tuh ngotot pengen jalan situ gitu. Tapi saya kan Pak maaf, ini kan mapnya ke sana. Lebih dekat. Iya, ya udah Bapak duduk manis aja. Nanti udah saya kan tugasnya ngantar Bapak gitu. Bapak duduk manis aja gitu. Soalnya kan saya sesuai prosedur Pak. Ini kan mapnya ke sana, ke jalannya jalan Susan, nggak bisa jalan sana. Gitu. Nanti kan saya kedetek. Terus? Dan dari situ pas depan Om Susan itu kan jalannya lagi di hotel. Ya, lagi betul. dibenerin lah gitu. Dan kerasa ke sini. Ada yang rusuh. Dari situ saya mikir, Pak, habis nih saya di sini. Nah, terus Ya, bukan hanya motor, mungkin nyawa saya juga habis di sini gitu. Ya, kecurigaan Kang Sandi sampai di mana itu? Ketika mungkin ada hal jadi aneh atau ramai sampai ribut mana itu? dari situ saya mikir gitu, ini saya meloloskan dirinya gimana gitu. Soalnya kan jam setengah 3 pagi, Sepi ya, sepi jalanan banget sepi banget. gitu. Dan dia juga bawa senjata tajam, pisau ya. Pisau gitu. Dan di situ ada mobil ngebut dan saya juga ikut ngebut gitu. Pas belok ke pertigaan Lanud, dari situlah saya bingung. Dah, nah ini mah Wassalam lah pikiran pikiran saya udah kotor sampai lah, situ aja wassalam. gitu. Iya. Hidup gue habis di situ gitu. Tapi
tapi gue lihat sebelah kanan itu ada tukang bensin 2 tak, Oh iya. bapak-bapak gitu. Nah, gue akalin aja gitu. Pak, ini maaf, saya mau Isi bensin. isi bensin dulu bentar. Itu kok bensin masih banyak, udah anterin dulu saya. Ini motor saya yang tahu. Oh iya gitu. Motor saya mau habis bensin gitu. Pas gitu minum dulu ya boleh? Oh boleh silakan, santai Batuk nih. enjoy. enjoy. Gak apa-apa. Jadi luar biasa ya apa namanya perjuangan Kang Sandi meloloskan diri dari seorang begal. Berarti belum selesai ya Kang ya, sampai titik di mana Kang Ya, langsung dari situ saya belok ke tukang bensin 2 tak ya. iya betul. Langsung saya Pak beli bensin gitu. Dari situ saya deketin si bapak-bapaknya, Pak, ini saya narik begal Pak. Bener Pak, dia bawa pistol. Soalnya Terus? kan rasa gitu ke Badan. saya gitu, pas di jalan yang jelek. Mm-mm. Bener aja begal bener. Udah ini bensin 2 tak kan itu ada botol seperti bekas minuman ya. Mohon. Botolnya gitu kan, Iya, iya, botol betul. Donald kan gitu. Yang satu gitu. Langsung saya tanya, Pak, itu yang dielus apa? Bapak mau ngaku atau ini saya mau lempar ini botol ke muka Bapak? Terus? Kan saya udah bilang, Pak, ini kan saya udah COD. Kalau COD nggak mungkin nusuk Pak ke badan saya. Soalnya keras apa ke badan saya, Bapak udah nggak bisa bohong lagi Pak. Dari situ dia gelagapan, dia bingung. Pas saya mau lempar, dia lari dan pisaunya itu dijatuhin depan muka saya. Terus dia lari nggak kena atau gimana Kang? Dia lari, saya mau kejar, kasih bapaknya itu tukang kan waktu itu masih ada di dekat Perum Parahyangan itu masih ada ojek pangkalan. Oh iya. Ya si bapaknya itu teriak, begal gitu. Si bapak siapa? Si Yang bapak lari. bensin. Oh si bapak bensin. Bensin 2 tak itu gitu. Dan tukang ojek Pangkalan itu respect. langsung ngejar si begal itu dan nggak kejar. Nggak Dia kejar. lolos. Dan saya juga langsung ke Mayday gitu ke teman-teman saya yang sama-sama juga ngalong ke seperti Kang Yanus gitu kan. Berarti pas cerita itu kejadian Kang Sandi. Saya baca dari grup. Iya, Saya baca. Berarti itu itu Kang kejadian Sandi saya. sendiri. Tapi saya skip gitu, skip ke Karena udah close, udah beres. Ya. yang pertama udah close dan saya nggak mau orang rumah khawatir gitu. Oh iya. Jadi jangan sampai di up lagi gitu, apalagi di media. Ke media. Iya, bahaya gitu. Itu kejadian yang mungkin pertama. Yang Iya. kedua kalinya sampai Yang 3 kedua. kali ya kali. 2 kali. Oh 2 kali. Yang kedua kalinya di mana itu? Yang kedua kali itu pas di jalan rumah sakit. Jalan rumah sakit. Iya, sama orderannya goreng juga. Tapi rame waktu posisinya. Yang disisakan itu yang ordernya itu orang lain gitu. Oh, Si begal ini pintar dia tuh nanya ke orang lain yang nggak dia kenal. Pak punya gojek nggak? Bisa nggak orderin saya ke sana? Oh gitu. Dia orderin sama si dia gitu. Jadi nggak bisa ngelacak lah ya. Saya tuh langsung konfirmasi Pak sebelah mana? Pak cina orangnya udah nunggu di depan jembatan baju anu. Saya nanya langsung Pak yang ke Perum yang dekat Sirnagali itu. Kali. Yang dari apa ya itu? Uripan, apa itu? Kan Jalan Cigereng. Oh Jalan Cigerem. Jalan Cigereng terus Perum Pratama gitulah. Ya itulah. Pas di situ Jalan yang gelap atau berarti ya Mas? Jalan yang gelap. dari map juga kan jalannya kan harusnya ke Jalan Simpang Ini 5. ini ya. Simpang 5. Oh Simpang 5. Simpang 5 langsung ke Cinehe langsung ke Cigereng. Oh gitu. Dari Cigereng kan lurus terus. Betul. Tapi dia tuh pengennya ke Jalan Perum Cisalak. Jalan Perum Cisalak. Iya, Perum Cisalak lurus kan gelap banget. Sepi iya yang sawah itu. Ya itu kan Ujung Sari. Ujung Sari kan gelap banget. Mancogeh, gitu. Jalan Iya, Mancogeh. Jalan Mancogeh. Dari situ kan saya coba menjelaskan lagi Pak, maaf, karena saya nggak mau. Tapi kan map udah sesuai udah sesuai prosedur dan peraturan dari Lebih kantor. cepat ya gitu. Makanya map diadain di Gojek itu biar kita lebih cepat Pak gitu. Dan jalannya juga ke sini Pak. Udahlah terserah kamu aja. Pas saya di sepanjang jalan itu saya tuh nanya-nanya terus sama dia gitu. Ngobrol lah gitu. Ajak ngobrol terus Pak, emang dari mana? Dari rumah sakit Istri saya itu lagi dirawat. Oh gitu. Pak emang
bapak ke rumah sakit naik apa? Naik motor. Pulangnya naik Gojek. Kan saya juga bingung gitu kan. Nah, terus motor bapak sekarang di mana? Di rumah sakit. Kenapa bapak pulangnya naik Gojek? Dan saya malas bawa motor pulangnya kan. Oh gitu. Udah, dari situ kan udah sampai nih di Perum Pratama. Pratama Regency atau Pratama apa ya? Pak ini udah sesuai titik, udah sampai. Belum ada. Ini bukan Perumnya. Pak, ini Perumnya Pak. Ini kan udah sesuai titik. Terus Nah, saya juga kan tahu cerita ini kan Perum ini tujuan bapak kan ke sini. Emang yang ngorder tadi siapa Pak? Saya. Gitu. Dia terus mengaku dia yang ngorder. Terus saya nanya, mana Pak coba lihat aplikasinya? Dia nggak mau lihat. Ya. Dari situ kan kecurigaan saya tuh udah makin udah nggak karuan lah gitu ya. Dan dari situ dia udah cina maju lagi aja. Dari situ kan dari Padang itu yang menuju ke Sinagari itu jalan sawah. iya betul, jalan gelap. Gelap banget gitu di jalan. Dan dia itu minta jalan situ. Terus ini gimana Pak? Udah saya mau ke rumah saudara aja. Kunci rumahnya cina ketinggalan. Jadi udah berbagai alibi. Alibi, padahal tadi bilangnya belum bukan Perum itu ya, tapi alasan bilangnya ke rumah saudara ambil Ya kunci. udah gitu saya turutin aja lagi gitu. Ya naik lagi pas di pertengahan sawah berhenti. Ya berhenti. Ngapain? Saya balik pisah. Di situ dia ke galangan lah, ke sebelah kiri kan. Ada galangan itu ada pohon besar. Dia pura-pura kencing di situ. Padahal dia nelpon. Mangsa udah di tengah. Oh gitu. Iya. Terus Dari situ gue nggak banyak pikir bro. langsung Gue tancap gas aja. lewat mana itu? Pulang lewat mana? Gue jalan Sinagali langsung Indihia. lurus. Iya. Langsung Indihia. Dia alun-alun Indihia gue ngemai deh ke anaknya. Pas anak-anak datang kita semua ke sana udah kan. Lokasinya. Iya. Gue mendingan kehilangan ongkos 16.000 bro daripada Kehilangan nyawa sama motor lah Iya. ya. Ya alhamdulillah semuanya. Udah 2 kali Allah masih sayang sama gue dan gue diselamatkan sama Allah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang sampai saat ini Kang Sandi ada di samping saya bisa menceritakan hal-hal yang mungkin terjadi tidak yang kita tidak inginkan betul ya. Ya, tapi semuanya bisa selamat karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kang Sandi sendiri bisa ambil hikmahnya, lebih hati-hati dan rezekinya juga lancar, sehat selalu ya Kang Amin, Sandi ya. amin. Nah, itu berbagai macam cerita Kang Sandi ya. Kang Sandi sendiri apa nih sudah melewati berbagai macam liku-liku. Jadi ojol betul Iya. Kang ya. Nah, terus Banyak suka dukanya lah. banyak suka dukanya kayaknya, banyak suka juga. Tapi emang sukanya banyak dukanya kali ya. Bisa jadi. Tapi alhamdulillah Iya. dari situ Kang Sandi bisa mungkin dari apa ya mencari rezeki jalannya dari ojol. Kang Sandi bisa dapat punya apa ya mungkin sudah punya apa saja banyak ya berarti itu ada salah satu apa sangat membantu Kang ya. Membantu. Soalnya itu kan mata pencaharian saya satu-satunya. Gitu. Tapi untuk sekarang mungkin saya juga lagi bantuin teman. Bantuin teman ya mudah-mudahan lancar lah ya. Jual beli handphone. Oke teman-teman kalau misalnya yang mau beli handphone COD-an langsung sama Kang Sandi ya. Siap. Boleh. Jadi nah itu berarti apa namanya itu pengalaman yang benar-benar Kang Sandi alamin secara real. Ya, secara real dari teman-teman sendiri ya. Sempat saya juga dengar dari grup ya namanya kan kita satu grup ya kayaknya gitu ya. Saya sempat dengar cuman kebetulan waktu itu saya ada di luar kota. Jadi dengar lihat grup ini gini gitu. Soalnya gini ya, saya kan komunitasnya kalau Kalau kan pasti. jalannya tuh hanya malam. Saya pun pernah saya ngebantu Taruna Kang Sandi ya yang waktu orang apa namanya itu belakang Mayasari itu. Oh iya. Pernah waktu itu saya tuh pas malam-malam kan Ya kan dapat order fiktif ya. bukan order fiktif kan. Dia kemusibahan. Nah, kemusibahan waktu itu punya dia tuh. Jadi apa namanya itu? Idan. Ya, kemusibahan. Kenapa Kang? Saya ini apa nih itu udah lama makanannya udah cair terus konsumennya katanya dia tuh motornya apalah gitu lah trouble gitu kan ya udahlah oke Kang ayo saya anter gitu kan dianter lah
di mana ya waktu itu di Perum apa saya tuh daerah Perum nanti Perum di dalam Perum kalau nggak salah apa di mana tuh? Mega Aduh, Mutiara. bukan, bukan Perum di dalam Perum tuh Perum Aksajaya nih. Oh iya. Tahu kan ya, Perum Kalau di Perum Bumi Lestari. Lestari. Ah, Bumi ya, Lestari. di dalam eta. Ya udahlah saya antar. Ya, akhirnya ketemu sama si konsumen minta maaf. Kang, saya jelasin gini ya. Silakan alhamdulillah si konsumennya baik gitu. Jadi udah Terima kasih ya udah bantuin. kita sama Iya. ojol, kita sama ojol karena Itulah saya respectnya di ojol itu kekompakan dan solidaritas itu benar-benar luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Ada yang satu sakit semuanya ngerasa sakit. Itu. Paham. Ya itu Ya, ada yang satu kesusahan semuanya membantu. membantu ya Kang ya gitu. Ya begitulah ya Kang ya. Jadi suasana di ojol memang suka dukanya seperti itu ya. Mudah-mudahan semua ojol Tasikmalaya khususnya ya bisa selalu kondusif, sehat, ya, Kang ya, lancar Amin, orderannya amin. gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan seperti semula ketika dulu tidak ada datangnya corona. Nah, mudah-mudahan kita kembali ke posisi normal. Jalan Bisa yang benar ya. tentunya. Ya. Posisi yang normal kan Iya. gitu. Posisi yang normal mendapatkan rezeki yang lancar, sehat semuanya gitu. Kita bisa kembali silaturahim seperti biasa gitu kan. Kita udah berapa tahun? 2 tahun lebih ya Kang ya. 2 2 tahun tahun. kita tidak ada tidak pernah ya bahkan Belum ada lagi mati ya kopdar. yang namanya kopdar, Kopdar sharing, akbar ya. Kopdar juga masih lewat streaming kan. lewat online gitu kan ya. Nah, itu luar biasa ya Kang ya. Jadi pengalaman berbagai macam hal ya, Kang ya. Jadi. Nah, Kang Sandi sendiri kalau boleh tahu nih Kang Sandi ya, kalau boleh tahu nih, Kang Sandi sendiri sudah berkeluarga? Alhamdulillah udah. Sudah berkeluarga. Tapi mungkin statusnya jadi gimana ya? Oh, apa? Jelasin. Apa-apa. Jadi mungkin Kang Sandi boleh menceritakan ya kalau misalnya Kang Sandi mau menceritakan ya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kalau misalnya Kang Sandi udah punya putra berarti anak. Udah. Udah berarti kan Kang Sandi 5 tahun. berarti kan Kang Sandi menjadi seorang ayah sekaligus menjadi seorang suami. Mungkin kalau misalnya Kang Sandi sudah ada apa nih itu problem dengan rumah tangga ya mau Kang Sandi ceritakan boleh, ceritakan pengalamannya boleh. Kalau misalnya Kang Sandi tidak keberatan dengan cerita yang namanya ya ini pribadi keluarga Kang Sandi gitu ya. Mudah-mudahan tapi Kang Sandi luar biasa bisa semangat makanya dalam menjalani hidup. Mungkin saya nggak tahu lebihnya seperti apa. Boleh Kang Sandi ceritain? Ya mungkin status saya sekarang ini duda ya. Oh, duda ya. Udah beres. Satu mungkin. berarti. Anak satu. Anak satu. Umur 5 tahun. Laki-laki. Laki-laki. Alhamdulillah berarti bisa menjadi penerus Kang Sandi ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya Kang ya. Yang pintar berbakti sama orang tua. Sebenarnya berat sih. Mungkin gak ada orang di dunia ini yang mau berpisah. Betul, betul sekali. Betul sekali. Apalagi yang jadi korbannya itu anak. Betul sekali. Tapi kita balik lagi ke takdir Allah. Hmm. Udah usaha, udah ikhtiar, mungkin jalannya udah seperti itu. Kita mau bagaimana lagi? Betul. Kita mau coba ikhlas dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa diberi umur panjang, masih bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk anak saya, masih bisa bersilaturahmi mungkin ya dengan ibunya anak saya gitu, dengan suami barunya mungkin ya, dia juga udah menikah lagi dan saya juga mengucapkan selamat ya. Dan kita masih bersilaturahmi karena sampai kapanpun mungkin kita akan bersilaturahmi terus karena ada anak. Ada anak. Saya gak mau anak saya mungkin jadi korbannya. Betul. Tidak mengenal saya ya kandungnya, saya tidak mau. Bagi saya mungkin istri itu ada bekasnya gitu. Ada Tapi bekas istri. untuk anak nggak ada bekasnya. Betul. Itu murni itu amanah dari Allah. Berarti Allah itu kan udah percaya sama kita. Kita itu dikasih tanggung jawab, dikasih amanah sama Allah menjaga anak kita, mendidiknya dengan baik, merawatnya dan menafkahinya mungkin. Betul sekali ya mudah-mudahan
dari mencari rezeki buat anak juga dikasih kemudahan ya, Mungkin lancaran. waktu pertama-pertama ya pilihannya ada tiga sih. Ada 3. Apa itu? Kacau balau ya. Kacau balau, Mungkin campur aduk. ya dunia itu udah selesai gitu. Hidup gue udah selesai sampai di sini. Tapi gue mikir lagi gitu. Waktu ketika gue bertahajud di suatu masjid, itu berserah diri ya. Kalau Allah, apakah ini yang terbaik untuk saya? Bila ini yang terbaik, saya ikhlas menjalaninya. Dan ketika semua orang meninggalkan saya dan saya juga udah nggak punya apa-apa, pilihannya itu ada 3. Apa itu? Yang simpelnya itu bunuh diri. Hmm, Masalah kita di dunia itu selesai. sampai apa itu berpikiran apa itu sesingkat itu ya. Ya. Karena kan kita posisi pikiran lagi kacau. Yang kedua itu mental kita down, kita bisa jadi gila. Yang ketiga, kita introspeksi diri. Ini jalan yang terbaik dari Allah, produk kehidupan berputar. Dan mungkin ini yang terbaik buat hidup saya. Saya juga masih ada anak yang harus saya tanggung jawab, yang harus saya nafkahi. Saya nggak mau berhenti sampai di sini. Saya pengen lihat anak saya sampai dewasa dan bilang ke teman-temannya itu ayah saya. Yang ayah yang luar biasa ya. Ayah yang luar biasa. Jadi alhamdulillah ya sampai saat ini Kang Sandi masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Terus lalu apa Kang Sandi yang membuat Kang Sandi terus berpikir, kan tadinya Kang Sandi sempat berpikir saya harus bunuh diri atau gimana gitu, ini melakukan hal yang sesingkat itu. Terus Itu yang bikin hanya bisikan-bisikan setan ya. Oh, gitu. Di saat saya mungkin lagi kurang iman gitu. Tapi alhamdulillah iman di dada saya masih kuat. Saya kayak bunuh diri gitu. Memang masalah di dunia itu kita selesai gitu. Tapi di akhirat belum selesai. Dan gue nggak sepecundang itu bro. Ya. Jadi Hidup itu harus berjalan. betul berjalan, karena sesungguhnya gini, kalau mungkin bisa dibilang laki-laki mah cek orang Sunda mah panjang lebar. Ya. Ya, Jadi gini ya, mungkin gue akui gue gagal jadi seorang suami, tapi gue gak akan gagal menjadi seorang ayah. Wih, mantap. Jadi sebagai seorang ayah dari Kang Sandi ini sampai saat ini berarti anak masih sekolah ya Kang ya? Insya Allah tahun depan udah mulai sekolah SD kelas 1. Oh SD kelas 1 Ya, tahun depan. Tahun depan. Sekarang kan umurnya 5 tahun dan 6 tahun, insya Allah udah masuk. Oh sekarang berarti. Berarti kalau boleh tahu siapa nama anak? Anak saya namanya Ahmad Alfi. Ahmad Alvin. Mudah-mudahan jadi seorang anak yang berbakti sama orang tua, Amin ya Allah. anak yang soleh juga ya, ya. Karena apa namanya penerus sebagai seorang anak dari seorang ayah gitu ya adalah anak yang berbakti dan anak yang soleh. Ya. Ketika kita nanti beranjak usia makin senja, ya. Mungkin dari hal itu kita bisa ambil hikmahnya, daripada kita mikirin hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita nikmatin hidup ya kayak nikmatin hidup. Ini Karena juga banyak sih dari teman-teman sendiri, karena tuh nikah lagi gitu. oh iya, jadi ada rencana Mungkin, ya. saat ini saya fokus di usaha saya dulu. Saya pengen usaha benar-benar fokus dan menafkahi anak saya dengan benar. Untuk masalah menikah ya santai dulu lah. Santai betul. Baru 2 tahun saya menduda soalnya. Oh baru 2 tahun. Ya, saya jadi pengalaman berharga ya. Saya gak mau sampai gagal lagi. Saya pengen nanti saat jodoh saya yang sekarang Yang mungkin ya, berikutnya yang berikutnya mudah-mudahan bisa menjadi yang terakhir gitu. pendamping sampai akhir hayat. Ya. Amin. Ya, kalau boleh tahu nih Kang Sandi, kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu Kang Sandi apa
sekarang itu Kang Sandi udah selama 2 tahun Kang Sandi sendiri gitu ya. Jadi apakah Kang Sandi sudah ada teman curhat atau Kang Sandi ada calon gitu? Apakah Kang Sandi sudah ada? Sebenarnya alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah sudah Ya, ada ya. ya kita harus menikah ke jenjang yang lebih serius lagi Oh ya. gitu, betul. Tapi dia juga single mom. Oh gitu. Dia juga single mom, punya anak cewek umur 3 tahun lah. Dan saya juga sangat mencintai dia. Tapi untuk menunjukkan keseriusan saya kan saya juga perlu persiapan. Betul, betul sekali. Saya perlu kematangan dan saya nggak mau sampai gagal lagi. Gagal ya. Karena gagal itu nggak enak bro. Betul. Pasti capek bro. Capek asli. Ya mudah-mudahan Kang Sandi dengan pasangan yang barunya bisa menjadi pasangan yang sakinah mawaddah sampai nanti ketemu ke jenjang yang Boleh lebih. sapa nggak? Hah? Boleh sapa dia? Boleh disapa boleh, silakan. Kalau misalnya boleh disapa, mau disebutin namanya silakan, jangan pun nggak apa-apa karena ini Mungkin mama mungkin privasi ya. privasi. Boleh disapa atau boleh ini Kang Sandi kasih apa ya namanya itu kata-kata semangat buat pasangan Kang Sandi Iya, yang dia sekarang. kan, Boleh. lagi kerja juga gitu. Hmm. Untuk sayangku yang semangat kerjanya dan jangan khawatir dan jangan cemburuin terus ya. Karena saya juga serius sama kamu dan tunggu aja nanti insya Allah ngelamar ke rumah kamu. Amin, mudah-mudahan ya sampai di waktu Amin. yang tepat dan rezekinya yang lancar. Amin ya Allah. Amin. Jadi itu pengalaman suka duka menjadi seorang ojol, Iya. pengalaman suka duka dalam berumah tangga, Kang Sandi sudah menceritakan bahkan pengalaman sebagai seorang ayah sekaligus ya. Jadi suka dukanya semuanya Kang Sandi luar biasa sampai saat ini Kang Sandi masih mampu dan bisa membuktikan meskipun belum sesukses apa yang mereka harapkan. Betul Iya. ya? Mudah-mudahan Kang Sandi kedepannya bisa jauh lebih baik. Amin. Kang Sandi lancar ya jadi ojol. Terima kasih buat Kang Sandi yang sudah Sama-sama. hadir Kang di saya malu. yang udah hadir di podcast Saya Sangat. Jangan lupa Kang Sandi komen, Pasti. share di grup Kang Sandi ataupun di Instagram. Kang Sandi kalau saya boleh tahu nih Instagramnya apa Kang Sandi? Sebutin. Di Ginanjar 84. Di Ginanjar 84. Nanti saya bisa cantumin di sini Kang Sandi ya. Cantumin. Saya pengen minta kata-kata semangat buat para ojol Tasikmalaya khususnya ataupun Priangan Timur. Boleh Kang disapa ataupun semangatnya? Ya, salam sejahtera buat teman-teman semua. Tetap semangat, pantang menyerah, pantang mundur. Di saat panas, di saat hujan, kalian tetap berdiri, kalian tetap ngegas, kalian tetap semangat mencari orderan untuk keluarga kalian. Semoga menjadi amal ibadah buat kalian. Tentunya semua itu dilakukan dengan hati yang ikhlas dan semangat yang tinggi. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Ya khususnya buat driver Tasikmalaya selalu safety, hati-hati di jalan, semoga lancar orderannya dan selalu mendapatkan rezeki yang limpah, sehat selalu. Salam satu aspal, ojek masih ada jalan. Oke. Makasih Kang Sandi. Sama-sama. Terima kasih semuanya yang sudah stay terus di channel Saya Sangat. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe di sini. Oke.